Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Zakia dengan NIM E1E020018 kelas 3A PGSD. Di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Arin dengan seekor angsa. Pada suatu hari, di sebuah hutan hiduplah seorang anak kecil yang baik hati bernama Arin. Arin memiliki banyak teman. Ada kucing, kelinci, singa, harimau, rubah, kupu-kupu, dan masih banyak lagi. Mereka bermain bersama hingga sore menjelang malam. Besok adalah hari yang spesial, ucap Arin kepada teman-temannya saat mereka bermain di sebuah pohon. Teman-temannya menoleh, dan satu temannya menjawab, "Apakah besok hari ulang tahunmu, Arin?" Lalu Arin mengangguk. Dan mereka semua bersorak bahagia. "Yeay, besok kita akan mengadakan pesta di rumahmu." Kemudian mereka pun bergegas menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan keesokan harinya. Lalu keesokan harinya, Arin dan teman-temannya sudah bersiap untuk berpesta. Mereka sudah menyiapkan semua bahan-bahan yang dibutuhkan, semua makanan yang dibutuhkan untuk pesta hari itu. Lalu teman-temannya menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk Arin dan bermain bersama hingga sore hari. Kemudian saat makan kue, kelinci datang kepada Arin. "Arin, apa yang kamu inginkan di hari ulang tahunmu ini?" Arin menjawab, "Aku ingin segala sesuatu yang aku inginkan terkabul. Hari ini, besok, dan seterusnya." Selepas mereka berpesta, Arin pergi berjalan menuju tepi danau, menikmati indahnya sore hari, suasana sore hari sendirian. Saat duduk, Arin mendengar suara minta tolong. "Tolong, tolong." Arin menoleh kanan dan kiri, lalu mencari sumber suara tersebut. Dan betapa terkejutnya dia menemukan seekor angsa yang terjebak dalam perangkap jaring-jaring. Tanpa aba-aba, Arin pun segera menolong angsa tersebut. Angsa pun bebas, dan angsa pun sangat berterima kasih kepada Arin. Angsa berkata, "Terima kasih gadis kecil, karena kamu sudah menolongku. Sebagai gantinya, aku akan mengabulkan semua keinginanmu hanya dengan kamu menepuk tangan satu kali dan berucap. Namun, apa yang kamu ucapkan tidak bisa dikembalikan lagi seperti semula." Arin tertegun dan bahagia, merasa bahagia. "Terima kasih, angsa. Aku tidak menyangka hal ini terjadi kepada aku." Ia dengan cepat bertemu dengan teman-temannya dan memberitahu kepada mereka. Ia menceritakan kronologi antara ia dengan angsa saat ia angsa tersebut. Tentunya teman-temannya pun tidak percaya akan hal yang diceritakan oleh Arin, apalagi dengan singa. Singa sangat-sangat tidak percaya dengan hal tersebut. Kemudian singa tersebut berkata, Arin, mana ada yang seperti itu. Kamu gak boleh bohong, jangan berbohong." Dengan wajah mengejek. Lalu Arin dengan kesal karena tidak dipercaya. Beneran seperti itu. Aku yang terjadi, itu yang terjadi padaku. Lalu lihat saja nanti, aku akan buktikannya pada kalian semua. Lalu singa tersebut dengan nada menantang, "Nanti, ayo sekarang buktikan kepada kami sekarang juga."
Dengan hati yang kesal, Arin menepuk tangan dan berkata, "Wahai angsa, hilangkanlah rambut singa ini." Kemudian, beberapa saat kemudian, rambut singa hilang dan semua terkejut. Arin tersenyum sinis dan berkata, "Rasakan itu." Lalu sambil pergi. Saat sampai di rumah, Arin masih sangat kesal karena orang-orang tidak percaya kepada dia. Padahal selama ini dia baik kepada teman-temannya. Ia kembali memohon kepada angsa tanpa berpikir. "Wahai angsa, hilangkanlah mereka semua dari hutan ini." Dengan nada kesal, dengan hati yang masih kesal, ia pun tertidur. Keesokan harinya, Arin keluar dari rumah dan melihat sekitar. Benar saja, teman-temannya pun menghilang. Arin tersenyum dan bergumam, enaknya tidak ada mereka. Aku bisa menikmati hariku tanpa banyak ditanya." Seharian, ia bermain sendiri, menikmati harinya sendirian. Namun, hati kecil tidak bisa berbohong. Tentunya, ia merasa ada yang kurang. Ia ingin mengembalikan teman-temannya. Lalu, ia memohon, "Wahai angsa, kembalikanlah teman-temanku. Aku ingin mereka kembali." Ia menunggu beberapa saat. Kemudian, tidak ada yang terjadi. Tidak ada tanda-tanda. Ia teringat ucapan angsa waktu kemarin. Arin tertegun dan menangis. Ia sadar bahwa ia tidak bisa mengembalikannya kembali. Ia memohon kepada angsa terus-menerus karena ia ingin mengembalikan teman-temannya. Kemudian angsa pun muncul. Arin langsung terburu-buru mengatakan, "Tolong kembalikan teman-temanku, wahai angsa." Angsa menjawab, "Tidak bisa, Arin. Kamu sudah terlanjur berucap." Arin kembali memohon terus-menerus pada angsa. Angsa melihat ibah. Angsa merasa tidak tega pada Arin dan mengatakan, "Aku akan mengembalikan teman-temanmu, Arin. Tapi dengan satu syarat, kamu tidak bisa memohon lagi padaku." Arin dengan cepat menjawab, "Iya, tidak apa-apa." Lalu angsa pun mengembalikan teman-temannya. Dan Arin pun berlari menuju teman-temannya dan berpelukan, "Maafkan aku, teman-teman. Aku tidak akan mengulanginya kembali." Lalu Arin dan teman-temannya pun hidup seperti semula dengan tenang dan nyaman. Jadi, ceritanya selesai. Pesan yang kita dapat dari cerita ini adalah bahwa saat kita merasa emosi, saat marah, saat tidak bisa, kesal karena suatu hal, kita harus mengontrol mulut dan lisan kita. Karena kita tidak tahu bahwa itu bisa menyakiti orang lain atau diri kita sendiri di kemudian hari, seperti yang terjadi pada Arin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.